Saya mahasiswa PPG Daljab Angkatan 4 tahun 2021, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Widya Dharma Klaten. Pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan kegiatan uji kinerja praktek pembelajaran di SMP Negeri 2 Pleret Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi himpunan tentang diagram Venn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik Bu. Ya, alhamdulillah ya, kalian kabarnya baik, sehat walafiat semuanya ya. Jangan lupa ya, sekarang saatnya masih pandemi ya, belum berakhir. Maka dari itu kalian tetap harus menjaga protokol kesehatannya ya. Nah, itu jangan kendor ya Nana ya. Nah, oke. Sebelum belajar, supaya kegiatan belajar kita berjalan dengan lancar ya, tanpa ada kendala satu apapun, kita mulai dengan berdoa ya. Ibu minta tolong kepada KM Muhammad Adil Arkom, silakan pimpin doanya. Sebelum kita memulai belajar, kita harus berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Abil sudah memimpin doanya ya. Semoga kegiatan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ibu akan cek kehadiran kalian dulu ya. Muhammad Abil Arkom hadir. Hadir. Nadif Ismail Zakwan hadir. Tiara hadir. Ya, baik. Semuanya hadir semua ya. Ya, perlu dipertahankan anak-anak ya. Tiap hari kalian berangkat terus ya, kecuali kalian sakit ya. Nah, berikutnya kalian lebih semangat, Ibu akan menyampaikan ya pepatah dari podcastnya Najwa Shihab ya, dari Filsafat Rindu. Nah, di sana dijelaskan katanya di dalam hidup itu akan selalu ada orang yang tidak percaya pada kemampuan kita. Najwa Shihab, betul tidak anak-anak? Betul ya. Tidak semua orang itu percaya kalau kita tuh mampu ya. Semua orang itu tidak semuanya percaya. Jadi ada saja yang tidak percaya. Nah, maka dari itu kalian harus ngapain supaya orang itu percaya? Iya, betul Rido ya. Harus buktikan kepada semua orang bahwa kita mampu. Nah, terus bagaimana cara membuktikannya? Cara membuktikannya kalian harus mempunyai kepercayaan diri dulu ya, bahwa kita itu mampu, kita itu bisa ya dalam hal-hal yang kita minati, kita sukai. Nah, supaya kalian itu percaya diri, itu harus bagaimana? Karena percaya diri itu tidak bisa ujuk-ujuk datang pada diri kita. Saya mau percaya bisa mengerjakan ujian dengan nilai 100. Padahal kalian tidak belajar. Apa bisa seperti itu? Tidak. Nah, untuk membuktikannya pertama kalian harus percaya diri. Nah, percaya diri itu supaya ada dalam hati kita itu perlu belajar ya. Perlu belajar ya. Kalian supaya percaya diri itu tidak bisa datang seujuk-ujuk ya, harus dengan belajar. Kalian investasikan waktu kalian untuk belajar. Investasikan waktu kalian untuk mencari informasi hal-hal yang kalian minati, yang kalian sukai. Ya, apa itu kalian menggali informasi? Misalnya kalian suka sepak bola, berarti kalian cari informasi tentang sepak bola. Apa kalian harus kursusnya di mana, seperti apa? Kalian misalnya sukanya pelajaran matematika, ya berarti kalian belajar matematika dengan baik. Kalian kursus matematikanya. Nah, dari situ kalian bisa mempunyai kepercayaan diri. Ya, jadi dengan percaya diri kita mampu membuktikan kepada semua orang bahwa kita bisa. Ya, nah maka dari itu Ibu harapkan supaya kalian nanti mampu membuktikan bahwa kalian itu bisa. Berarti kalian harus belajar dengan semangat
pelajaran yang akan Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini, ya. Baik anak-anak, pada pertemuan hari ini Ibu akan membahas tentang diagram Venn, di mana diagram Venn itu adalah subbab dari materi pokok himpunan, anak-anak ya. Nah, kemarin kita sudah belajar, ya. Belajar apa kemarin, masih ingat? Apa coba? Iya, betul ya. Kemarin kita sudah belajar himpunan semesta dan himpunan kosong. Nah, sekarang kita akan belajar diagram Venn, ya. Ya, Ibu akan sampaikan kompetensi dasar dan indikatornya, ya. Nah, kompetensi dasarnya itu menjelaskan dan menyatakan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan menggunakan masalah kontekstual, ya. Ya, kemudian tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning melalui diskusi kelompok dan tanya jawab, peserta didik diharapkan dapat yang pertama itu kalian nanti dapat menggambar diagram Venn dengan benar, ya. Kemudian yang kedua, mencermati diagram Venn dan dapat menuliskan anggota himpunan dengan benar. Yang ketiga, menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan diagram Venn dengan sistematis dan benar. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran pada pertemuan kita. Peta konsep. Himpunan itu ada beberapa sub pokok ya. Nah, waktu pertemuan pertama kita sudah belajar tentang konsep himpunan dan penyajian himpunan. Kemudian yang kedua, kita sudah belajar himpunan semesta dan himpunan kosong. Nah, sekarang adalah kita akan mempelajari tentang diagram Venn. Media pembelajaran. Media pembelajaran pada pertemuan kali ini kita akan menggunakan bahan ajar ya. Bahan ajar atau modulnya. Kemudian berikutnya kita juga akan menggunakan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Ya. Ya, untuk aspek penilaiannya Nana, pada pertemuan kali ini itu ada 3 aspek yang akan Ibu nilai ya. Yang pertama itu adalah sikap. Ibu akan nilai sikap kalian, ya. Sikap nanti Ibu akan nilai spiritualnya itu dalam bentuknya penilaian diri. Kemudian yang kedua itu sikap sosialnya itu dalam bentuk penilaian diri dan antar teman. Kemudian pengetahuan juga akan Ibu nilai, itu bentuknya nanti akan Ibu berikan tes uraian ya. Kemudian keterampilan juga nanti Ibu akan nilai. Ya, berikutnya langkah-langkah pembelajaran. Ya, pertama kalian nanti mendengarkan penjelasan dari Ibu dulu ya. Kemudian nanti yang kedua kalian berdiskusi dengan kelompok. Yang ketiga perwakilan dari kelompok nanti akan mempresentasikan hasil diskusinya ya. Kemudian secara individu kerjakan soal untuk penilaian pengetahuan. Nanti setelah perwakilan dari kelompok mempresentasikan, setelah itu nanti kita akan melaksanakan penilaian pengetahuan secara individu. Kemudian berikutnya nanti bersama-sama kita menyimpulkan pembelajaran yang telah kita laksanakan. Kemudian yang terakhir sebagai penutup kita melakukan refleksi bagaimana pembelajaran kita pada hari ini. Apakah kita sudah memahami dengan tujuan pembelajaran yang sudah dijelaskan di depan ya? Apakah kalian sudah mampu menggambar diagram Venn-nya? Apakah kalian sudah mampu mencermati diagram Venn, kemudian menuliskan anggota-anggota himpunannya? Nah, itu nanti kita ada di dalam bagian refleksi ya. Selain itu juga nanti kalian mengisi poin penilaian diri untuk aspek penilaian spiritual dan poin penilaian antar temannya untuk aspek penilaian sikap sosial. Ya, berikutnya materi prasyarat. Nah, ini adalah materi yang harus kalian kuasai untuk mempelajari materi pada pertemuan kali ini. Materi prasyarat itu materi yang kita pelajari pada hari sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, yaitu tentang apa? Masih ingat kan? Tentang himpunan semesta dan himpunan kosong. Ya, kalian ingat lagi. Ya, masih ingatkah dengan himpunan semesta kalian? Masih ya, bagus ya. Himpunan semesta. Coba apa himpunan semesta kalau masih ingat? Himpunan yang sedang dibicarakan. Iya, bagus sekali. Himpunan yang sedang dibicarakan atau lebih lengkapnya himpunan yang memuat semua anggota atau objek
materi diagram Venn. Ya. Pada pertemuan yang lalu telah kita pelajari bahwa cara menyajikan himpunan dapat dinyatakan dengan mendaftarkan anggotanya menggunakan kata-kata dan notasi pembentuk himpunan. Nah, pada bahasan ini kita akan mempelajari cara lain untuk menyatakan suatu himpunan, yaitu dengan gambar atau dengan diagram Venn. Ya, jadi sekarang kita akan mempelajari cara menyatakan himpunan dengan diagram Venn. Nah, kemudian diagram Venn ini diperkenalkan oleh pakar matematika Inggris yang bernama John Venn pada tahun 1834 sampai 1923. Ketentuan dalam membuat diagram Venn itu antara lain pertama, ya, himpunan semesta atau S digambarkan sebagai persegi panjang. Nanti bentuknya persegi panjang dan di pojok kirinya itu akan diberi huruf S, ya, himpunan semesta artinya. Kemudian yang kedua, setiap anggota himpunan semesta itu ditunjukkan dengan sebuah nokta atau titik di dalam persegi panjang itu dan nama anggotanya ditulis berdekatan dengan noktanya. Jadi anggota himpunannya nanti ada di dalam persegi panjang tersebut dan diberi nokta atau titik dan angkanya atau anggotanya itu dituliskan berdekatan dengan noktanya atau dengan titiknya. Titik 1 atau titik 2 atau titik 3 dan seterusnya, ya. Kemudian yang ketiga, setiap himpunan yang termuat di dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Nah, jadi nanti setiap himpunannya itu dibuat dalam kurva tertutup atau lingkaran, ya. Ya, ini ada beberapa permasalahan ya supaya kalian lebih memahami tentang diagram Venn. Yang pertama, diagram Venn dari himpunan S. Nah, ini ada himpunan semesta, ya. Anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kemudian himpunan A 1, 2, 3 dan himpunan B-nya adalah 4, 5, 6. Nah, kita buatkan diagram Venn-nya. Kita buat dulu. Itu adalah apa ini? Persegi panjang. Persegi panjang yang di pojok sebelah kirinya kita tuliskan huruf S, ya. Nah, kemudian kita buat kurva tertutup sederhana kan ya? Ya, itu kita buatnya lingkaran. Karena ada dua himpunan A dan B, maka kita buat lingkarannya ada dua. Yang sebelah sana A, kemudian yang sampingnya adalah B. Nah, di situ keterangannya himpunan A anggotanya adalah 1, 2, 3. Maka kita tuliskan di dalam lingkaran A itu kita tuliskan angka 1, 2, 3. Jangan lupa diberi nokta. Ya. Nah, kemudian berikutnya itu B anggotanya adalah 4, 5, dan 6. Ya, itu adalah permasalahan yang nomor 1 ya. Dengan himpunan semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, himpunan A-nya 1, 2, 3 dan himpunan B-nya 4, 5, 6. Apa selesai sampai di sini anak-anak? Ya. Selesai belum? Iya, pintar sekali. Belum selesai. Kenapa Bu belum selesai? Kan tadi Ibu sudah kelihatannya sudah mau selesai supaya kalian tidak ngantuk ya. Nah, ini belum selesai anak-anak. Kenapa? Lihat himpunan semestanya. Himpunan semestanya ini apakah sudah di dalam A dan B semua anggotanya? Belum. Belum. Masih ada yang belum. Apa saja yang belum? 7, 7, 8, 9 ya. Maka 7, 8, 9 kita tuliskan di mana? Di luar lingkaran. Di luar lingkaran, Bu. Soalnya itu tidak masuk ke dalam himpunan A dan juga tidak masuk ke dalam himpunan B. Ya, Ibu tuliskan di luar ya, nokta 8 dan nokta 9. Paham ya? Ya, kita lanjut ke permasalahan yang kedua. Ya, diagram Venn dari himpunan semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A-nya 1, 2, 3, 4. Himpunan B 4, 5, 6, 7 adalah sebagai berikut. Ya, gambarnya seperti apa? Ya. Nah,
Nah, anggota A-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, anak-anak. Nah, yang B-nya 4, 5, 6, 7. Perhatikan. A 1, 2, 3, 4, 5. B 4, 5, 6, 7. Perhatikan. Ada yang sama tidak? Ada. Ada. Angka berapa yang sama? 4. 4. Di anggota himpunan A ada 4. Di anggota himpunan B juga ada 4. Ya, maka kita buat kurva lingkarannya. Ini A dan ini B. Karena ada angka 4 yang sama, maka 4 ini dituliskan di tengah. Karena 4 ini menjadi anggota himpunan A dan juga menjadi anggota himpunan B. Nah, sisanya baru yang A 1, 2, 3-nya nokta 1, nokta 2, nokta 3 kita tulis di bagian himpunan A. Dan yang B-nya sisanya adalah nokta 5, 6, dan 7. Kemudian yang di luarnya itu 8 dan 9. Nah, seperti itu. Paham ya? Ya. Kita lanjut untuk permasalahan yang ketiga. Diagram Venn dari himpunan S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A-nya 1, 2, 3. Himpunan B-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah sebagai berikut. Nah, ini gambar diagram Venn-nya nih anak-anak nih. Ya. Kalau kita perhatikan, kenapa kok 1, 2, 3-nya himpunan A-nya ada di dalam himpunan B? Kenapa? Kenapa himpunan A-nya ada di dalam himpunan B? Karena coba kita lihat di sini. Himpunan A 1, 2, 3. Himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada himpunan A 1, 2, 3 ini menjadi anggota dari himpunan B. Semua anggota himpunan A menjadi anggota himpunan B. Maka kurva tertutup atau lingkarannya atau himpunan A-nya ada di dalam himpunan B. Ya, kita tulis di sini. Himpunan A-nya 1, 2, 3. Kemudian yang B-nya sisanya adalah 5, 4, 6. Kemudian yang masih belum termasuk himpunan A dan B itu ada 7, 8, 9. Maka dituliskan di luarnya. Begitu ya. Nah, kemudian nomor 4. Diagram Venn dari himpunan S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A-nya adalah 1, 2, 3, 4. Himpunan B-nya 1, 2, 3, 4 adalah sebagai berikut. Nah, ini seperti apa ya kira-kira? Perhatikan. A 1, 2, 3, 4. B 1, 2, 3, 4. Sama aja, Bu? Sama nggak? Sama. Nah, maka kita tuliskan seperti ini anak-anak. Ya, satu lingkaran tapi kita beri nama A, B. Ya, karena anggotanya sama, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Kemudian karena himpunan semestanya ada 5, 6, 7, 8, 9 juga, maka yang lainnya dituliskan di luar. 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini adalah permasalahan tentang diagram Venn. Paham anak-anak? Paham. Agar lebih jelas dalam membaca diagram Venn, coba selesaikan cara menyatakan suatu himpunan dengan menyebutkan anggota dari diagram Venn berikut. Nah, ini ada diagram Venn, ya. Ada diagram Venn himpunan A 1, 2, 3, 4-nya di tengah-tengah, B 5, 6, 7. Ya. Berdasarkan diagram tersebut dapat dituliskan anggota dari himpunan berikut. Nah, kalau tadi di awal permasalahannya itu adalah sudah tahu himpunannya, anggotanya, kalian diperintahkan untuk menggambarkan diagram Venn-nya. Nah, kalau yang sekarang diagram Venn-nya sudah ada, tinggal kita bagaimana menentukan anggota-anggota himpunannya. Nah, ini ada diagram Venn-nya, maka kita di sini A, himpunan S-nya apa aja? Berarti himpunan S-nya adalah kita tuliskan semua anggota yang termasuk anggota A dan B dan anggota yang ada di luar lingkaran tersebut. Nah, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Ya, ini termasuk himpunan S. Kemudian himpunan A. Himpunan A-nya adalah 1, 2, 3, 4. Iya, bagus. Kemudian himpunan B-nya 4, 5, 6, 7. Iya, ya. Nah, himpunan C. Himpunan C yang anggotanya menjadi anggota A dan B. Ya, himpunan C adalah anggotanya menjadi anggota A dan
himpunan A yang menjadi anggota A atau B? Maka E adalah atau himpunan D adalah 1, 2, 3, terus 4, 5, 6, 7. Iya, bagus ya. Jadi himpunan D adalah anggotanya menjadi anggota A atau B, berarti gabungan antara himpunan A dan himpunan. Dan maka yang himpunan E yang anggotanya tidak menjadi anggota A maupun B adalah 8 dan 9. Ya, berarti sudah paham ya Nana ya? Ada yang mau bertanya tentang materi yang tadi Ibu sampaikan? Kalau tidak bertanya berarti kalian sudah paham semua ya? Baik, kalau itu Ibu yang bertanya aja ya. Oke, sekarang Ibu punya pertanyaan. Coba ini, mengapa pada diagram Venn bentuk kedua angka 4 berada di tengah-tengah himpunan A dan himpunan B? Ya, tadi ya pertanyaan yang tadi ya. Mengapa diagram Venn bentuk kedua angka 4 berada di tengah-tengah himpunan A dan himpunan B? Nah, biar kalian yang masih ingat, nah ini ya pertanyaannya ya. Kenapa angka 4 ini berada di tengah-tengah? Siapa yang bisa jawab? Acungkan tangan. Ya, silakan ambil. Karena angka 4 termasuk anggota A dan anggota B. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan buat Abil. Ya, betul ya Abil ya. Dan teman-teman yang lainnya, mengapa angka 4-nya berada di tengah? Karena angka 4 menjadi anggota himpunan A dan juga menjadi himpunan B. Maka di tengah-tengah. Sekarang Ibu punya pertanyaan lagi. Bagaimana jika ada 3 himpunan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya? Bagaimana jika ada 3 himpunan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan sih Pak. Jika ada 3 himpunan yang saling berhubungan, maka akan digambar dengan 3 lingkaran yang saling berkaitan. Iya, bagus sekali ya. Tepuk tangan buat Siva. Ya, kalau tadi Ibu contohkan hanya ada 2 himpunan, maka digambar dengan 2 lingkaran. Tapi kalau ada 3 himpunan, maka kita gambarkan di dalam segi 4 itu adalah 3 lingkaran yang saling berkaitan. Kalau sudah paham semua materi yang sudah Ibu sampaikan, berarti sekarang itu waktunya diskusi kelompok anak-anak. Ya. Anggota kelompoknya nanti Ibu akan bagi menjadi 2 kelompok ya. Kelompok 1 anggotanya itu adalah Muhammad Ridho, kemudian Tiara, Wulan, Dari, kemudian Reza, Kunia, ya, kemudian satunya Salsabila ya, atau Sabrina ya, Sabrina Dina Salsabila ya, itu kelompok 1 ya. Kemudian kelompok 2-nya nanti anggotanya adalah Nursifah Fauzia, kemudian Muhammad Abil Arkom, kemudian Nadif, kemudian Rifki Kusairi, Bayu, ya. Nah itu adalah kelompok 2. Ya, silakan anak-anak bergabung dengan kelompoknya ya, silakan. Sekarang Ibu bagikan lembar kerjanya ya untuk kelompok 1 ya. 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 Ini kelompok 2 dengan ajarnya ya. Silakan kalian diskusikan ya. Ditulis nama anggota kelompoknya, jangan lupa. Ya, silakan ya. 15 menit kalian berdiskusi kelompok. Karena kelompok 1 ya, ada masalah apa ya? Ya. Ya. Nah, sama-sama teliti anggotanya apa saja yang termasuk himpunan A
juga Reza. Pada kesempatan ini, Rido akan menerangkan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang diagram Venn. Permasalahan dalam teks itu. Ya. Berikut adalah pemain sinetron Ikatan Cinta, ada Andin, Aldebaran, Nino, Elsa, Papa Surya, Mama Sarah, dan Mama Rosa. Gambarlah diagram Venn dari keterangan tersebut. Ya. Sebelum menggambar, kita harus menuliskan terlebih dahulu himpunan S, A, dan juga B-nya. Jika digambarkan dalam diagram Venn, maka himpunan yang suka menyanyi atau himpunan A terdiri dari Andin, Elsa, dan juga Mama Sarah. Himpunan yang suka membaca Al, Nino, Papa Surya, dan yang suka keduanya adalah Al dan Nino. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan. Silakan teman-teman anggota kelompok 2 yang mau bertanya kepada kelompok 1 dipersilahkan. Silakan. Ya, Abil. Mengapa diagram Venn hanya terdapat 2 lingkaran? Ya, kenapa diagram Venn yang kelompok 1 gambarkan hanya ada 2 lingkaran? Gitu ya, Abil ya? Iya. Ibu pertegas. Ya, silakan Rido bisa menjawab. Ya, silakan. Jawabannya karena dalam permasalahan teks yang tadi dibaca hanya ada 2 himpunan, yaitu himpunan yang suka menyanyi dan suka membaca. Ya, bagaimana Abil? Paham ya penjelasan dari Rido ya? Iya. Iya, bagus ya. Silakan beri tepuk tangan dong untuk Abil. Sekian dari presentasi kelompok 1, kurang lebihnya kalian mohon. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita koreksi bersama-sama. Apa yang kurang? Iya, ya. Nah, Ibu Amalia tadi sudah menjelaskan bahwa ketentuan dalam menggambar diagram Venn itu adalah selain kalian menggambar persegi panjang, jangan lupa di pojoknya diberikan huruf S yang menandakan ini adalah himpunan semesta. Karena di sini sudah dituliskan ya bahwa yang hobi bernyanyi itu dimisalkannya dengan himpunan A, maka dalam diagram Venn-nya cukup dituliskan dengan huruf A besar ya, A huruf kapital. Nah, yang hobi membaca karena sudah dimisalkan B, maka ininya kita hapus ya, kita ganti saja dengan B. Nah, begitu ya. Paham ya semuanya ya? Ya. Dipersiapkan untuk kelompok 2 ya, perwakilannya siapa? Silakan, direbukin dulu perwakilannya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursifa Fauzia akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang masalah 2. Ya, siap. Ya, baca dulu. Berdasarkan diagram Venn di atas, nyatakan himpunan-himpunan berikut dengan mendaftar anggota-anggotanya. Pertanyaan nomor 1 yaitu tentukan himpunan S. Himpunan S adalah himpunan yang sedang dibicarakan. Maka kita tulis S sama dengan kurung rawa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Yang kedua, kita disuruh untuk menentukan himpunan A. Himpunan A adalah himpunan yang ada di dalam lingkaran A, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan yang ketiga, kita disuruh untuk menentukan himpunan B, yaitu 3, 5, 7, 9, dan 10. Dan yang nomor 4, kita disuruh untuk Baik, dari presentasi kelompok 2 Nur Syifa, kelompok 1 ada yang mau bertanya? Silakan acukan tangannya. Ya, ya silakan Rido. Ibu, pada diagram Venn tersebut kenapa angka 6 dan 8 berada di luar lingkaran? Ya, Syifa, ulang lagi ya. Ibu ulangi lagi pertanyaan dari Rido supaya jelas ya. Kenapa angka 6 dan 8 pada diagram permasalahan 2 ini adanya di luar gitu ya, Rido ya, betul ya? Ya, paham pertanyaan dari Rido? Ya, silakan dijawab oleh Syifa. karena angka 6 dan 8 tidak menjadi anggota himpunan A maupun
sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu akan ulas ya presentasi dari kelompok 2. Di dalam masalah 2 itu ada diagram Venn. Di sana ada himpunan A yang anggotanya adalah 1, 2, 4 ya. Kemudian yang B-nya itu ada 7, 9 dan 10. Baik, ini presentasi dari kelompok 1 dan 2 sudah selesai ya. Bagus sekali ya. Kelompok 1 tadi diskusinya itu bagus ya, kompak, semua anggotanya terlibat, saling memberikan pendapat, saling membantu ya dalam menyelesaikan permasalahannya ya. Kemudian kelompok 2 pun sama, kompak juga ya. Semuanya terlibat, ada yang mengerjakan nomor 1 bersama-sama didiskusikan. Nah, semuanya juga bagus ya untuk hasilnya. Yang masih salah itu untuk pembelajaran kalian ya. Oke, tepuk tangan untuk dua-dua. Nah, sekarang kembali ke tempat semua. Sekarang saatnya kita evaluasi atau penilaian pengetahuan, di mana Ibu akan memberikan 3 soal ya, nomor 1, 2, dan 3. Kalian kerjakan secara individu ya, dengan penuh tanggung jawab dan percaya diri ya, tidak perlu diskusi. Oke? Ya. Ibu bagikan. Ya, oke. Tadi Ibu sudah mengoreksi ya. Tadi yang mengumpulkan pertama itu bagus sekali ya. Ibu kasih peringkat ya. Yang pertama tadi Sabrina ya, bagus ya. Kemudian yang keduanya Abil, dan yang ketiganya itu adalah siapa itu? Reza ya. Reza ya yang ketiga ya. Oke. Ya, kalian sudah bisa mengerjakan, tapi ada yang masih lupa memberikan kurung lawal. Ya, masih ada ya yang lupa memberikan kurung lawal. Diagram Venn. Jadi diagram Venn itu apa? Diagram Venn adalah Gambar atau diagram yang menyatakan suatu himpunan. ulang lagi sih Pak? Gambar atau diagram yang menyatakan suatu himpunan. Iya, bagus sekali ya, Siva. Ya, jadi diagram Venn itu adalah gambar atau diagram yang menyatakan suatu himpunan. Anak-anak ya, gambar atau diagram yang menyatakan suatu himpunan itu adalah diagram Venn. Untuk refleksi, ya, kita bersama-sama dulu ya. Untuk refleksi yang kita pelajari pada hari ini itu diagram Venn. Menurut kalian, apakah kalian sudah memahami materi diagram Venn? Sudah ya? Sudah. Apakah kalian sudah mampu menggambarkan diagram Venn dari suatu himpunan yang sudah diketahui? Bisa. Bisa ya? Membuat suatu pernyataan tentang pembelajaran pada hari ini untuk refleksi. Refleksi kalian dan refleksi Ibu supaya nanti ke depannya itu bisa lebih baik lagi. Silakan duduk. Apa refleksinya? Pembelajaran hari ini seperti apa? Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dengan pembelajaran yang kelompok, sehingga bisa bekerja sama dengan teman yang lain. Iya, bagus ya. Nah, ada yang lain untuk merefleksikan? Coba Sibulan, untuk pertemuan kali ini refleksinya apa? Saya bisa lebih mengerti dan bisa mendalami tentang diagram Venn. Oke, bagus ya. Oke, setelah itu nanti Ibu akan bagikan formnya ya untuk refleksi diri kalian sendiri. Kalian menilai diri kalian sendiri ya. Isi ya, poin penilaian diri.
Dan poin penilaian antar teman ya. Kalau penilaian diri itu untuk menilai aspek spiritualnya, sikap kalian ya. Kemudian poin penilaian antar temannya itu untuk sikap sosialnya. Ya, Ibu kasih waktu 5 menit ya. Untuk pembelajaran pada pertemuan kali ini, semua kegiatan sudah kita lakukan dari mulai kalian mendengarkan penjelasan awal dari Ibu, kemudian kalian berdiskusi kelompok ya dengan sangat kompak ya antar kelompoknya, kemudian setelah itu perwakilannya sudah mempresentasikan. Jangan lupa PR-nya nanti kalian kerjakan di halaman akhir di modul yang sudah tadi dibagikan. Dan jangan lupa juga pelajari materi yang akan datang untuk pertemuan berikutnya, yaitu tentang operasi himpunan ya. Silakan dibaca-baca dulu. Ya, sebelum kita mengakhiri ini, kita sebaiknya berdoa ya, karena tadi diawali dengan doa, maka di akhir pun harus diakhiri dengan doa. Silakan Ibu minta tolong kepada Adil. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, kita harus berdoa. Doa dalam hati mulai. Doa selesai. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.